Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Rahbrani FS dengan NIM 130 2021 0118 dari kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas presentasi pengujian perangkat lunak. Tugas 2, dasar dan teknik pengujian studi kasus aplikasi Spotify. Teknik pengujian white box. Pengujian white box dalam aplikasi Spotify melibatkan pemahaman dan analisis kode internal dari aplikasi. Teknik ini dilakukan memberikan logika, alur, dan struktur kode untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kode telah diuji dengan baik. Fokus utamanya dalam mengevaluasi keakuratan, efisien, dan integritas dari kode yang ada. Berikut adalah beberapa penerapan teknik-teknik pengujian white box berdasarkan studi kasus aplikasi Spotify. Aplikasi ini memiliki banyak fitur, tapi saya akan membahas beberapa slide berikut. Yang pertama itu path testing, pengujian jalur logika. Tujuannya memastikan setiap kemungkinan jalur kode tertentu telah diuji, menemukan kesalahan yang hanya muncul pada jalur tertentu, memastikan logika pemrograman bekerja efisien tanpa jalur berlebihan atau redundan, memastikan aliran data dan logika sesuai dengan aplikasi desain. Sesuai dengan spesifikasi desain. Penerapan studi kasus di sini saya mengambil pada fungsi pengelolaan playlist Spotify. Di sini ada codingannya, dev manage playlist, actionnya playlist, jalur logikanya itu action sama dengan add dan lagu baru sama dengan ditambah. Kalau action add dan lagu sudah ada, pesan sudah ada. Muncul pesan sudah ada. Yang kedua, condition testing, pengujian kondisi. Setiap kondisi dalam kode harus memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasinya. Penerapan studi kasusnya pada fungsi rekomendasi lagu berdasarkan preferensi pengguna. Kondisinya genre match, apakah di sini ada eh, pada codingan genre match, apakah genre lagu cocok dengan preferensi pengguna. Popular, apakah popularitas lagu lebih besar 70. Not play, apakah lagu belum diputar. Yang ketiga, data flow testing, pengujian alur data. Tujuannya menghindari penggunaan variabel yang belum diinisialisasi atau tidak digunakan. Penerapan studi kasusnya pada fitur login dan validasi akun. Variabelnya itu username, password, is authenticate, error, message. Yang keempat, looping testing, pengujian loop. Loop harus memenuhi logika yang diinginkan dalam berbagai skenario. Kesalahan sering terjadi pada kondisi awal, akhir, atau pengelolaan indeks loop. Penerapan studi kasusnya mencetak semua sistem pada aplikasi Spotify. Loop untuk mencetak semua sistem di Spotify dapat diuji secara menyeluruh dalam berbagai kondisi input. Di sini ada perintah untuk eh, semua sistem pada aplikasi Spotify seperti playlist management, search, recommendation engine, user preference, offline mode, streaming service, dan content moderation. Yang kelima ada basis path, pengujian jalur basis, memastikan bahwa semua jalur dalam program pengujian. Penerapan studi kasusnya di sini saya mengambil fitur filter lagu berdasarkan genre popularitas. Di sini ada
Perintahnya for song is song, memeriksa apakah lagu memenuhi kriteria genre, eh, memeri- eh, if song popularity, memeriksa apakah lagu memenuhi kriteria kriteria popularitas, terus masuk di filter song, add song, jika lolos dalam filter, tambahkan ke daftar. Yang keenam, ada eh, statement coverage, cakupan pertanyaan. Tujuannya untuk semua pernyataan dalam program dieksekusi setidaknya sekali dan mengungkapkan bagaimana bagian kode yang tidak pernah dijalankan selama pengujian. Di sini saya mengambil studi kasus fitur tambah lagu ke playlist. If not song, validasi input kosong, if not song, periksa apakah lagu sudah ada itu, if song in playlist, tambahkan lagu ke playlist, playlist append song, dan return F song has been added to the playlist. Yang ketujuh, decision coverage, cakupan keputusan, memastikan bahwa setiap kondisi dalam pernyataan bercabang telah dievaluasi, menemukan bug pada jalur yang tidak yang mungkin tidak dieksekusi dalam pengujian biasa. Penerapan studi kasusnya di sini saya mengambil fitur login pengguna, keputusan situ keputusan pada keputusan satu, apakah email kosong if not email. Yang keputusan kedua, apakah password kosong if not password. Keputusan ketiga, apakah akun aktif if not is active. Berikutnya adalah analisis teknik pengujian black box. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau implementasi kodenya. Berikut adalah penerapan teknik-teknik pengujian black box berdasarkan studi kasus aplikasi Spotify. Di sini saya mengambil decision table testing karena ini katanya terkait dengan pengujian aplikasi Spotify. Alasan penerapan saya, Spotify memiliki berbagai fitur seperti pemutar lagu, pencarian, dan rekomendasi yang melibatkan banyak kombinasi input. Dengan menggunakan decision table testing ini, semua skenario yang mungkin dapat terakomodasi dengan baik, memastikan tidak ada kondisi atau kombinasi yang terlewatkan. Metode ini juga membantu mengurangi redundansi dan memperbaiki akurasi pengujian, sehingga memungkinkan pengujian lebih efisien dan terorganisir. Keunggulan decision table testing terletak pada kemampuan untuk mendeteksi kesalahan logis yang dapat muncul dari berbagai keputusan input, memastikan bahwa semua alur pengguna dapat berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, saya memilih use case testing. Alasan penerapan saya, testing membantu memastikan bahwa aplikasi dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna, baik untuk pengguna baru maupun yang sudah ada. Skenario penggunaan yang diuji memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna membuat playlist, mencari lagu, mengakses rekomendasi, sehingga memastikan bahwa aplikasi Spotify tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman yang intuitif dan menyenangkan. Dengan menerapkan use case testing, pengembangan dan pengujian dapat memastikan bahwa aplikasi Spotify dapat digunakan dengan cara yang diharapkan oleh pengguna, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna dan keandalan aplikasi secara keseluruhan. Kesimpulannya, penerapan decision table dan use case testing pada aplikasi Spotify saling melengkapi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi secara konsisten dan handal. Decision table testing berfokus pada pengujian kombinasi input dan kondisi yang kompleks, yang sangat relevan untuk fitur-fitur seperti pencarian, pemutaran lagu, dan rekomendasi. Use case testing menguji skenario penggunaan nyata dari perspektif pengguna yang sangat penting untuk aplikasi Spotify. Use case testing memungkinkan pengujian alur pengguna seperti pembuat playlist, pencarian lagu, dan interaksi dengan rekomendasi yang mencerminkan cara pengguna sebenarnya berinteraksi dengan aplikasi. Dengan menggabungkan kedua metode ini, tim pengujian dapat memastikan bahwa Spotify tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga
memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna dalam skenario dunia nyata, dan meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna. Itulah tadi penjelasan tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.